Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dalam sapaan berkat Gemim Benial Tuna Wawonasa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Namun sebelumnya mari berdoa. Ada kasih setia dan rahmat-Mu yang boleh kami terima sampai saat ini dalam keselamatan dan keselamatan daripada-Mu, bahkan dalam nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala kasih setia dan rahmat-Mu yang melimpahi kami. Saat ini kami mau menerima lagi akan firman-Mu, firman kehidupan. Tapi Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu, ampuni kami sebab yang pasti banyak pelanggaran, kesalahan dan dosa. Apakah tidak disengaja ataupun kami sengaja melakukannya. Karena itu kami mohon kepadamu, kasihani dan ampuni kami, supaya kami siap untuk menerima firman-Mu saat ini. Demi Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat yang kelima. Yohanes 8 ayat yang kelima. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Itulah bacaan kita pada kesempatan ini. Dan tentu ini dalam tema perempuan yang berzina dalam Yohanes pasal 8. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen dengan agama yang kita anut, memang agama itu penting. Tetapi bukan yang terpenting. Mengapa? Agama hanya satu wadah, bukan satu esensi. Perlu dicatat bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini tidak menawarkan agama baru, tetapi menawarkan kasih karunia, grace, anugerah, keselamatan di dalam namanya. Karena itu apa perbedaan antara agama dan kasih karunia? Satu pertanyaan muncul bagi kita. Pertama, agama adalah buatan manusia, sedangkan kasih karunia datang dari surga. Karena buatan manusia, agama sangat rapuh, dapat dipelintir oleh manusia, bahkan gampang dijadikan alat untuk memanipulasi orang lain. Sedikit dipelintir, agama bisa jadi alat yang ampuh untuk menebarkan kejahatan, kebencian, bahkan perang. Kasih karunia dari surga, karena kasih karunia itu berasal daripada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih karunia adalah produk surgawi. Kasih karunia akan bertahan sepanjang masa. Di dalamnya ada kasih, ketulusan, dan kebenaran. Yang kedua, agama adalah cara manusia untuk menjangkau Tuhan dengan segala ritus-ritus yang ada. Sedangkan kasih karunia, Tuhan yang datang menjangkau manusia. Jadi kalau agama dari bawah ke atas, kalau kasih karunia dari atas ke bawah. Karena itu manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga sangatlah mustahil bisa menjangkau Allah yang kudus, karena telah tercemar oleh dosa. Upaya manusia untuk menjangkau Tuhan dengan segala macam ritual adalah sia-sia. Terbukti dalam perjanjian lama, hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia. Syukur kepada Allah
Melalui kasih karunia-Nya, Tuhan datang untuk menjangkau manusia. Berikut yang ketiga, agama penuh dengan peraturan, hukuman, dan penghakiman, sedangkan grace, kasih karunia penuh dengan belas kasih, pengampunan, dan pemulihan. Menurut agama Yahudi, perempuan yang kedapatan berzina atau harusnya memang dia dirajam dengan batu. Itu aturan adat istiadat Yahudi, hukum Taurat. Tetapi kasih karunia di dalam Yesus Kristus menawarkan pengampunan, pembebasan, dan pemulihan terhadap wanita itu. Itu berarti sangat bertolak belakang apa yang disaksikan dalam perjanjian lama dalam hubungan dosa yang dilakukan oleh perempuan yang berzina itu. Tentu bukan maksud saya untuk mengajak Anda meninggalkan agama. Bukan itu maksudnya. Secara aturan yang berlaku dalam dunia, agama adalah satu hal yang sangat penting untuk membangun iman kita. Seperti selembar kertas ijazah sekolah kita yang sangat penting. Tetapi bukan yang terpenting. Penting karena berarti Anda atau kita semua mempunyai legalitas, dan sisi lain tidak menjadi penting karena kesuksesan kita tidak ditentukan oleh ijazah yang kita miliki, tetapi kualitas daripada keberagaman kita. Penting karena itu diakui sebagai sesuatu yang beragama, orang yang beragama, tetapi tidak menjadi penting karena keselamatan, bukan karena agama, tetapi karena grace, kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Memang tidak sempurna, tetapi kurang lebih seperti itulah kenyataan yang ada. Karena itu sebagai gereja Tuhan, di tengah situasi yang setiap saat dapat saja berubah, tetapi kita jangan berubah tentang kasih karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita. Apapun yang kita lakukan dosa dan kesalahan, sebab kebaikan-kebaikan kita tidak dapat menyogok Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kiranya ini boleh memberikan kami pengetahuan iman, gilirannya kami mampu melakukan itu dalam hidup kami setiap hari. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami semua, supaya kami mampu melakukannya selama dan selagi Engkau berikan kami nafas hidup, kesehatan daripada-Mu, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun tentu itu kami tidak mampu tanpa campur tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, permohonan kami sampaikan kepadamu ya Bapa di surga. Amin.